Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita kembali belajar daring, yaitu materi bahasa Inggris yang dibawa oleh Pak Freddy Hermanto. Beliau akan memberikan materi bahasa Inggris pada malam hari ini. Marilah kita menyimaknya dengan baik, dan saya harap nanti untuk mikrofonnya dimatikan supaya suara narasumber kita terdengar dengan jelas. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada Pak Freddy Hermanto. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Billy yang telah memberikan saya kesempatan di malam yang sangat indah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung maupun tutor yang sudah meluangkan waktunya. Saya yakin hari ini kita semua sibuk, kita semua capek. Ya harusnya kita istirahat ya. Tapi saya berharap teman-teman bisa mengikuti ini sampai selesai dan mudah-mudahan jaringan Pak Billy juga bagus. Nah, saya minta maaf kalau sebelumnya kalau nanti penyampaiannya kurang maksimal karena semalam saya baru sampai di Sintang mengikuti kegiatan di Pontianak, yaitu tentang pelatihan asesmen, yaitu tentang pembicaraannya itu seputar kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka atau IKM yang akan kita pakai kemungkinan di tahun depan. Nah, tapi untuk penerapannya kita sudah menerapkan teman-teman. Nah, pembelajaran seperti ini itu maksudnya itu ada di kurikulum Merdeka. Jadi untuk teman-teman supaya sedikit tahu untuk kurikulum Merdeka, saya yakin kalau yang di formal ini sudah tahu ya, tapi mungkin ada teman-teman di sini yang memang baru mengikuti atau baru bergabung di PKBM atau tidak pernah di sekolah di formal. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu wajib ada 3 teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu pembelajaran tatap muka, yang kedua tutorial, yang ketiga itu tugas mandiri. Nah, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, saya kira sebelum saya ikuti pelatihan ternyata saya kira ini adalah pembelajaran tatap muka teman-teman, tapi ternyata salah, ini adalah pembelajaran tutorial seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, kalau untuk pembelajaran tatap mukanya, ya kita ketemu langsung gitu. Jadi kami sebagai tutor bertemu langsung, kita belajar bersama-sama di sebuah ruangan. Nah, itu tatap muka. Kemudian yang mandiri, yang mandiri itu juga sudah kita terapkan. Jadi untuk mandiri itu teman-teman diberikan tugas. Nah, itulah kurikulum Merdeka. Kita bersyukur punya ketua yang luar biasa, menguasai teknologi. Jadi kita untuk tugas mandirinya tidak perlu lagi kita harus mencatat pakai buku. Jadi kita ini benar-benar merdeka, teman-teman. Jadi teman-teman cukup menginstal atau aplikasi Kelas Sintang, kemudian teman-teman login di situ. Kami sebagai tutor memberikan materi sekaligus memberikan tugas mandiri. Jadi saya mohon dengan hormat untuk teman-teman bisa mengerjakan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita, kegiatan PKBM kita, supaya tahun depan kita sudah bisa mulai untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, itu seputar kegiatan yang dilakukan di Pontianak kemarin atau minggu ini kemarin. Baik, pada malam hari ini saya mau minta maaf sama Pak Willy. Kemarin saya terburu-buru, saya lupa edit judulnya. Nah, pada malam hari ini sebenarnya kita belajar preposition. Nah, preposition itu ada 2, yaitu time and place. Nah, saya yakin teman-teman
yang di formal pernah belajar ini, atau bahasa Indonesia juga ada ini teman-teman, preposisi. Preposisi itu menunjukkan sesuatu. Nah, jadi seperti itu, atau kata depan yang menghubungkan suatu kalimat untuk menunjukkan sesuatu, entah itu tempat ataupun itu waktu. Jadi ini kegunaan preposisi. Sekali lagi, ini adalah materi kelas B, jadi saya mencoba adil untuk memberikan materi untuk paket B dan paket C. Kalau pertemuan sebelumnya sudah pembelajaran paket C, nah untuk pertemuan kedua ini kita memberikan materi untuk yang paket B. Tapi yang paket C boleh ya, boleh ikut, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau untuk tugasnya nanti, saya pikir yang paket C, kalau memang diperlukan nanti komunikasi aja di grup, bisa saya share, soalnya yang ini saya share untuk kelas 7, 8, sama 9. Nah, jadi untuk paket C 10, 11, 12-nya tidak saya share di kelas Intan, tapi kalau teman-teman mau mengerjakan, nanti bisa saya share untuk paket C. Nanti komunikasi aja di grup, ya. Baik, ini adalah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Masih mendengar saya, Pak Willy? Masih, Pak. Halo? Masih. Oke, siap. Baik, pada intinya ini yang akan kita bahas malam ini, teman-teman. Tenang aja, materinya tidak banyak. Soalnya saya juga ngejar, saya juga ada tugas dari BGP. Saya melakukan pengimbasan, mudah-mudahan waktu kita di sini tidak terlalu banyak. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, bagi teman-teman yang mau keluar juga enggak apa-apa, tapi bagi yang masih mau stay juga bisa, untuk saya sedikit memaparkan tentang pengimbasan kegiatan yang dilakukan beberapa hari lalu di Pontianak. Nah, baik. Sekali lagi materi kita singkat saja, di mana yang akan kita bahas yaitu preposition of time dan preposition of place. Nah, untuk dua ini yang akan kita bahas yaitu in, on, at. Nah, jadi kita akan belajar bersama-sama di sini nanti. Nah, untuk materi ini saya sekali lagi saya sudah share di kelas Intan, di situ sudah banyak. Ini hanya sebagian kecil atau rangkuman kecilnya saja. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, segala contoh-contohnya, saya tidak lagi membuka seperti yang pertemuan beberapa bulan lalu, kalau saya tidak salah, kita tidak tidak mempelajari seperti itu, membuka 2-3 kali slide. Kita hanya belajar di sini aja. Untuk belajar selebihnya, sekali lagi teman-teman bisa belajar di kelas Intan, atau teman-teman cari di Google juga bisa. Nah, untuk tugas-tugas nanti sebelum kita lanjut, teman-teman bisa mencarinya di pembelajaran yang di kelas Intan, bisa di Google juga bisa, mau pakai ChatGPT juga bisa. Tapi untuk ChatGPT tolong ya, bagi teman-teman yang pakai AI, tolong diedit ya, jangan copy paste langsung ya, soalnya saya bakalan tahu mana yang copy paste, mana yang ada di editnya, itu bakalan ketahuan ya. Nah, jadi tugasnya ya ringan-ringan aja teman-teman. Di sini fokusnya teman-teman paham ya, teman-teman paham, saya juga belajar, teman-teman juga belajar, jadi kita sama-sama belajar. Baik, lanjut. Apa sih preposition itu? Preposition adalah satu atau sekelompok kata yang dipakai untuk menunjukkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ingat, ini dipakai untuk menunjukkan, atau bisa juga kata depan untuk hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Nah, nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian di preposition itu ada dua. Jadi seperti yang diberitahu di awal tadi, yaitu ada time, ada place. Nah, untuk yang time sendiri perbedaannya dengan place, kalau time itu, ingat, time itu kan waktu, berarti menunjukkan waktu. Nah, jadi time ini menunjukkan waktu. Kemudian kalau yang place ini, saya yakin teman-teman juga tahu, ini tempat, teman-teman. Jadi menunjuk atau merujuk atau menunjukkan suatu tempat. Nah, atau ruangan di mana sesuatu atau seseorang berada. Nah, itu perbedaan
preposition of time dan preposition of place. Oke. Kemudian ini penggunaan preposition. Nah, ini yang sebelah kiri ada time, yang sebelah kanan ada place ya. Nah, ini yang pertama dulu untuk in. Jadi kan kita sampai selesai nanti kita berbicara tentang in, on, and at. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Yang time yang pertama yaitu untuk penggunaan dalam in-nya ini ada month. Nah, month ini kan apa namanya menunjukkan waktu ya, bulan. Nah, di sini ada in March. Jadi bulan Maret. Nah, ini kan menunjukkan waktu bulan Maret. Kemudian part of the day, kemudian contohnya itu in the morning, pada pagi ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan place, nah di sini teman-teman, ini saya bilang sebelumnya, yaitu place ini adalah tempat. Itu yang pertama ada cities, yang kedua countries. Nah, yang cities itu contohnya in Indonesia. Nah, in Indonesian. Jadi di Indonesia. Kemudian ada countries in Jakarta. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya itu untuk penggunaan on. Nah, jadi ini saya hanya menyampaikan garis besar dan contoh-contohnya. Untuk contoh yang lebih jelas, sekali lagi, silahkan teman-teman nanti mempelajari sendiri di kelas Intang. Baik, lanjut. Untuk penggunaan yang on ini lebih spesifik lagi. Ini untuk yang time contohnya days, kemudian contohnya on Tuesday. Nah, jadi seperti itu. Kemudian date, yang date yaitu on August 16. Nah, on August 16. Jadi seperti itu. Kemudian ada place ini ada surface, itu contohnya on the table ya, on the table, di meja. Kemudian ada large transport, on the bus. Nah, dalam bis ya. Kemudian ada at, ini lebih spesifik lagi, lebih tepatnya khusus. Nah, kemudian yang time-nya ada hours. Nah, ini menunjukkan jam ya, itu jam 10 pagi. At 9 AM. At 9 AM ini ya, nampak ya teman-teman ya. Kemudian ada specific moment, at the moment. Nah, kalau ini tadi kan in the morning. Kemudian ini lebih spesifik lagi, yaitu at the moment, atau sebuah momen, atau pada sebuah momen. Kemudian yang place ini untuk penggunaan at-nya itu ada address, at 20 Sudirman Street. Nah, ini di Jalan Sudirman nomor 20. Nah, kemudian selanjutnya ada events. Event ini yaitu at the party, di sebuah pesta. Oke. Lanjut. Baik, ini yang pertama, ini contoh-contohnya teman-teman bisa lihat ya, ini yang kalau ini tadi secara umum. Nah, kemudian ini lebih ke spesifiknya lagi untuk pembahasan time-nya. Di sini kita membahas yang pertama itu tentang in preposition of time. Nah, saat kapan sih harus menggunakan atau menambahkan keterangan yang berkaitan dengan in? Nah, ini yang pertama ada month, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian the year, ini contohnya in 1996. Nah, ini untuk yang year, ini kan menunjukkan waktu teman-teman. Kemudian ada season, in summer, kemudian ada part of the day atau bagian dari seperti in the morning. Nah, ini juga sudah tadi. Kemudian ada century. Nah, di century ini atau abad ini ada in the 20th century. Nah, in the 20th century ini teman-teman ya. Kemudian yang ini bentar saya turunkan dulu. Oke, ini ada dekade, misalnya in the 1990s. Nah, ini ya, in the 1990s atau pada tahun 1990.
Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan in preparation of time. Nah, ini digunakan untuk yang ini ya teman-teman, ada month, year, season, part of the day, century, dekade, itu menggunakan in. Nah, selebihnya dari itu tidak boleh. Nah, selanjutnya yaitu ada on. Nah, on preparation of time. Nah, ini saya katakan tadi. Ini kan ada month, year, season, bla bla sampai ke dekade. Nah, untuk on preparation of time itu ada days. Nah, atau hari, contohnya on Monday, ya itu ya, on Saturday. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada dates atau tanggal seperti pada 6 Maret atau 6 March. Jadi seperti itu. Kemudian day with part of the day, misalnya on Tuesday morning. Nah, kemudian feast day atau hari perayaan. Nah, untuk hari perayaan ada juga teman-teman. Seperti di apa namanya? Di yang in tadi bukan yang di add nanti ada juga. Kemudian di yang on preparation of time ini ada juga yang namanya feast day atau hari perayaan, contohnya seperti on Independence Day. Nah, ini hari kemerdekaan ya. Nah, kemudian ada action that is in progress at a specific time. Itu tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu seperti on my way. Nah, ini sering ya dengar kata-kata on my way ya. Oke. Selain at, yaitu at preposition of time. Maaf teman-teman, saya sambil minum, tenggorokan saya agak kering. Baik, selanjutnya at preposition of time, itu ini preposition ini dipakai untuk waktu seperti ini. Nah, itu ada time of the day seperti yang ini, at 9 o'clock at 10 p.m. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ada particular time atau waktu tertentu, contohnya at noon, at night, at midnight. Sering ya dengarnya, kalau at night ini sering dengar. Kemudian at dinner time, nah ini juga sering digunakan. Kemudian ada at bedtime, kemudian at sunset, at the moment, nah sampai at the same time. Nah, ini juga sering digunakan. Nah, ini adalah contoh particular time atau waktu tertentu. Selanjutnya yaitu in preposition of place. Nah, pada preposition of place ini tadi kita sudah selesai membahas tentang yang time. Selanjutnya kita membahas yang place. Jadi tidak lama lagi ya teman-teman. Jadi sabar dulu. In preposition of place ini sesuai dengan judulnya, place ini kan tempat. Nah, tempat atau merujuk seseorang itu merujuk suatu ruangan atau merujuk ke seseorang di mana dia berada. Nah, itu in preposition of place atau penggunaan identik dengan place. Place ini tempat, ingat kalau place itu tempat, kalau yang time itu waktu. Nah, kapan harus menggunakan in preposition of place ini? Nah, ini dalam penggunaan in, yaitu cities. Nah, cities itu adalah kota. Contohnya in Bandung, in Sintang bisa, ya, in Melawi atau ya in Kapuas Hulu bisa. Kemudian ada countries atau negara seperti in Indonesia. Nah, kemudian ada yang ketiga, position in large area atau container. Itu sesuatu yang berada di dalam ruangan dengan area yang lebih luas. Misalnya in the fridge, kemudian in the backpack. Nah, jadi untuk penggunaan yang lebih luas ya ini in the fridge. Oke. Selanjutnya on preposition of place. Ya, on preposition of place ini itu untuk yang on-nya ini bisa digunakan untuk kondisi yang seperti 4 ini. Yang pertama yaitu surface. Surface itu adalah permukaan ya. Contohnya on the table, pada meja. Kemudian ada large transportation atau kendaraan besar, misalnya on the bus. Nah, itu seperti yang tadi teman-teman ya udah ya. Kemudian ada specific location atau lokasi spesifik seperti
on top of the table. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada location in relation to a large geographic area, itu lokasi yang berkaitan dengan area geografik lebih luas, contohnya on my street, ya, atau jalan utama atau jalan besar. Gitu. Kemudian add preposition of place. Nah, untuk penggunaan add pada preposition of place ini untuk kondisi seperti ini, ada address, event, location, specific point, kemudian ada lokasi juga ya, sama dengan ini. Sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan. Agak sulit kita membedakan biasanya di preposition of place ini, baik itu in, kemudian ada on maupun yang at ini. Soalnya hampir-hampir mirip. Tapi yang paling mencolok adalah di di pertama. Nah, ini di bagian pertamanya. Kalau ini kan yang pertama itu ada cities, countries. Kemudian kalau yang untuk position ini ya kurang-kurang lebih. Kemudian ini service large. Kemudian nah untuk yang add preposition of place ini yaitu address dan event. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau di oh di ini ya, di preposition of time itu juga ada yang party tadi, penggunaan untuk yang event atau acara, phase of the day. Nah, ini add preposition ini digunakan untuk kondisi yang seperti 5 ini, yaitu ada address atau alamat. Contohnya at 20 lintas Melawi Street. Nah, ini di jalan lintas Melawi nomor 20. Nah, itu. Kemudian ada event atau acara, misalnya at the party. Nah, jadi untuk event ini khusus untuk contohnya at the party, untuk sebuah acara atau pertunjukan juga bisa. Pertunjukan juga acara kan. Kemudian ada location where the event take place, itu lokasi yang berlangsungnya sebuah acara, contohnya at the stadium. Nah, ini beda teman-teman. Kalau untuk yang event ini menunjukkan bahwa akan ada acara. Nah, akan ada acara. Kemudian yang location ini lebih spesifik, acaranya dilakukan di suatu tempat, contohnya itu at the stadium. Nah, misalnya konser. Nah, jadi seperti itu ya, mungkin kalimat di sini at the concert. Nah, jadi locationnya itu mungkin di stadium, ya, stadium atau di manapun lah, di gor atau di suatu tempat, intinya merujuk ke suatu tempat. Kemudian ada specific point. Nah, ini aja juga specific point, itu titik spesifiknya atau tempat jelasnya. Itu sepertinya misal at the entrance. Nah, kemudian ada juga location in relation to something else, itu lokasi yang ada kaitannya dengan hal lain, seperti at the top the stair. Ini teman-teman, ini menunjukkan arah. Misalnya kita mau ke Stadion Baning. Nah, itu arahnya atau rujukannya itu di Simpang 5. Nah, Simpang 5 misalnya kalau dari arah kami Tugu Jam, ada Simpang 5, belok bukan lurus, belok kanan, tapi jangan kanan mata. Kalau kanan mata itu ke Dharma Putra. Nah, ini untuk location in relation to something else, ini itu lokasi yang berkaitan untuk merujuk ke sebuah tempat. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jadi pada intinya pembelajaran untuk preposition ini ada 2. Jadi teman-teman ingat ini saja. Oke. Ya, ini ada time dan place. Nah, untuk time ini intinya merujuk kepada waktu. Intinya di sini saja teman-teman ya. Ada yang time untuk menunjukkan sebuah waktu, kemudian place ini merujuk ke sebuah tempat.
Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Pak Billy. Selamat malam. Oke Pak, terima kasih atas materi pada malam hari ini, yaitu tentang pelajaran bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Silakan, mungkin ada mau bertanya teman-teman. Boleh, kalau saya tidak bisa menjawab, maka saya akan jawabnya di grup nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pelajaran bahasa Inggris kita, saya rasa cukup sekian. Nanti ada kelanjutan dari Pak Freddy Hermanto. Beliau akan berbagi, akan memberikan pengimbasan